Oke. Terus gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua kan? Sehat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar, kita berdoa dulu ya supaya kegiatan kita belajar kita hari ini dan diberkati oleh Tuhan. Untuk yang memimpin doa hari ini, Ibu lihat Andre tadi datang paling awal Andre. Nah, Andre mau pimpin kawan-kawan Andre? Teman-teman. Iya. Berdoa selesai. Oke, kita lakukan absensi dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua ya, ibu absen dulu ya. Oke, sudah. Setelah ini kita menyanyikan lagu nasional ya. Kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Siapa yang mau memimpin lagu? Oh ya, Mei, maju silakan Mei. Berkibarlah selamanya, berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serta rakyatku membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selamanya. Oke, terima kasih Mei. Mei hebat ya, sudah berani memimpin lagu di depan kelas. Oke, selanjutnya sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Bahan ajar yang ibu kirimkan sudah dibaca di rumah? Sudah. Oke, sekarang ibu tanya ya. Apa yang kalian lihat pada siang hari? Iya, Sania? Matahari. Matahari. Apa yang biasa Sania lakukan ketika siang hari? Bermain. Bermain. Oke. Kalau malam hari, apa yang biasanya kalian lihat? Saya Bu. Iya, Arif? Bulan. Bulan. Kalau malam hari kegiatan Arif apa Arif? Nonton TV. Nonton TV. Kemudian tadi ada siang, ada malam. Siang ada matahari, malam ada bulan. Kalau siang itu cuacanya terang atau gelap? Terang. Terang. Kalau malam? Gelap. Kenapa bisa terjadi siang dan malam ya? Iya, Mei? Karena matahari mengelilingi bumi. Karena matahari mengelilingi bumi. Kira-kira betul atau tidak ya jawaban Mei? Betul. Betul. Mari kita buktikan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai rotasi bumi dan akibatnya. Di mana nanti setelah mempelajari rotasi bumi, Ibu berharap kalian paham dan mengetahui bagaimana proses terjadinya siang dan malam. Selain itu, kita juga nanti akan belajar mengenai cara mencari kata kunci dari sebuah judul teks non-fiksi dan cara mencari informasi penting berdasarkan kata kunci tersebut. Oke, sekarang kalian perhatikan. Ibu akan menampilkan. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk memperagakan percakapan yang ada di layar yang Ibu tampilkan. Siapa
Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali hari cepat sore. Ayo kita pulang. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Iya betul, tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Betul, Dika. Pasti akan asik bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Ayo kita cari informasinya teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk kawan-kawan kita yang sudah berani maju ke depan. Oke anak-anak, di sini dibaca percakapan yang kalian baca di layar. Di situ ada tanda baca. Tanda baca apa yang kalian lihat? Ayo, tanda baca apa aja yang ada di layar dalam percakapan tersebut? Koma dengan titik. Karena ada tanda baca koma dengan titik, makanya ketika membaca sebaiknya dilihat tanda-tandanya. Tanda koma menandakan bahwa kita harus berhenti sebentar. Tanda titik menandakan bahwa kita harus berhenti agak lama. Itu contohkan untuk kalimat percakapan nomor 1 ya. Sebaiknya membaca seperti ini. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali hari sudah mulai sore. Ayo kita pulang. Jadi kita harus perhatikan tanda-tanda bacanya agar informasinya lebih baik. Oke, sampai sini tuh tanda baca paham ya anak-anak? Paham. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, baik anak-anak. Kalian perhatikan gambar bergerak yang ibu tampilkan di layar. Perhatikan ya. Nah, dari gambar bergerak tersebut, peristiwa apa yang kalian lihat? Ya, Sanya? Dari matahari terbit hingga terbenam dan terjadinya malam. Dari matahari terbit hingga terbenam dan terjadinya malam. Oke. Berarti itu proses apa? Terjadinya apa? Proses terjadinya siang dan malam. Dari gambar bergerak tersebut, menurut kalian apakah matahari itu bergerak? Apakah matahari itu bergerak sehingga dia terbit dan tenggelam? Iya. Iya, matahari yang bergerak. Oke, sekarang coba kalian perhatikan lagi. Sebenarnya matahari atau bumi kah sih yang bergerak? Matahari, ada yang jawab matahari, ada yang jawab bumi. Sekarang kita lihat video berikut. Untuk menjelaskannya kita lihat video. Oke, perhatikan videonya ya. Kedengaran nggak suaranya?
ini itulah yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali. Baik anak-anak, berdasarkan video yang sudah kalian tonton, berarti sekarang kalian sudah bisa menyimpulkan kan bagaimana proses terjadinya siang dan malam. Oke, sekarang kalian lihat, terjadinya siang dan malam itu adalah pengaruh dari rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi ya? Bumi yang berputar pada porosnya. Ya betul Sania. Kita Sania dulu. Oke, bumi yang berputar pada porosnya. Oke, perputaran bumi pada porosnya itu dimulai dari arah barat ke timur. Sedangkan matahari itu terbit dari mana? Dari timur ke barat. Berarti itu berlawanan arah dengan perputaran bumi pada porosnya. Oke, lamanya peredaran bumi berapa lama? 23 jam, 56 menit, 4 detik, atau biasa digenapkan menjadi 24 jam. Lamanya waktu berotasi itu disebut kala rotasi, yaitu selama 1 hari atau 24 jam. Tadi kalian lihat, seperti yang Mei jawab tadi di awal, bahwa katanya bumi matahari yang berputar, yang mengelilingi bumi. Tadi dari penjelasan video ini, bahwa sebenarnya yang bergerak itu matahari atau bumi? Bumi berputar pada porosnya. Gerakan yang mengakibatkan seolah-olah matahari itu bergerak mengelilingi bumi disebut apa nak? Gerak semu harian matahari. Oke, dari video ini tadi kalian sudah lihat. Jadi rotasi bumi itu menyebabkan apa? Ayo, rotasi bumi menyebabkan apa? Adanya siang dan malam. Apa lagi? Ayo, selain adanya siang dan malam. Gerak semu harian matahari. Nah, tadi masih ingat kan gerak semu harian matahari itu apa? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Gerak semu harian matahari itu adalah gerakan matahari yang bergerak, yang seolah-olah nampak bahwa matahari itu yang bergerak mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya tidak. Bumilah yang berputar pada porosnya. Oke? Sekarang setelah ini kita akan melakukan simulasi atau demonstrasi tentang terjadinya siang dan malam. Oke, Ariel, bantu ibu angkat ini dulu ya. Oke. Nanti kalian setelah ini membentuk kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Oke, sekarang mulai bentuk. Dan baik anak-anak, nanti ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Oke, ditulis nama anggota kelompok dulu ya. Hari, tanggal, ditulis dulu. Oke, kelasnya jangan lupa hari dan tanggal. Oke.
sudah diisi? Nama anggota kelompok, kelas, hari, dan tanggal. Oke? Sudah semua? Jika sudah siap, perhatikan ke depan. Nanti saat melakukan pengamatan, kalian berkelompok akan maju ke depan satu-satu, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kemudian kelompok 3. Nanti saat melakukan pengamatan, bola dunianya ini, globenya ini dianggap sebagai bumi. Senter ini dianggap sebagai matahari. Oke. Ini di sini ada kepulauan Indonesia, kita taruh sebelah sini dulu. Anggap kita yang berada di Indonesia dulu. Nanti kan langkah-langkah di sini sudah ada ya. Nanti kalian lakukan sesuai langkah-langkah. Kalau langkah-langkahnya suruh menyalakan senter, berarti dinyalakan senternya. Oke? Oke, kelompok 1 dulu, maju. Coba. Tempat pengamatan. Siapa yang mengamati? Siapa yang menghidupkan dan menyalakan senter? Oke, lakukan sesuai langkah-langkah ya. Arahkan senter, jangan dinyalakan sehingga menghadap globe. Amati globe, nyalakan senter. Amati globe. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Oke, kelompok 2, silakan maju. Arahkan senter, jangan dinyalakan sehingga menghadap globe. Amati globe. Nyalakan senter, amati globe. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter? Dinyalakan tulis. Dinyalakan tuliskan hasil pengetahuannya. Oke, sudah? Berarti kelompok 3. Ayo kelompok 3. Arahkan senter, jangan dinyalakan sehingga menghadap globe. Amati globe. Nyalakan senter, amati globe. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Tetap nyalakan senter. Lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang meramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Oke, sekarang kembali ke meja kelompoknya masing-masing.
sesudah senter dinyalakan ada tulisan hasil pengamatan, berarti sebelum dinyalakan pada globe apa yang terjadi? Nah, apabila itu, oke, gimana kelompok 1? Ada yang bingung nggak? Boleh nanya. Oke, lanjut ke pengamatan yang kedua. Pada global tuliskan hasil pengamatan. Tadi kan waktu kelompok kalian menyalakan senter, belahan bumi yang terkena cahaya matahari itu kan terang. Kemudian kalian putar globenya. Berarti kalau diputar globenya, yang semulanya terang jadi ada di bagian mana sekarang? Di bagian gelap. Yang tadinya gelap jadi terang. Nah, jadi tulis kalian kesimpulannya bagaimana? Ayo, kira-kira kelompok 2 ini ada kesulitan nggak? Boleh nanya sama ibu kalau ada kesulitan. Kalau mau melakukan percobaan ulang lagi untuk lebih meyakinkan jawabannya boleh maju ke depan. Gimana kelompok 1 ada masalah nggak? Paham? Atau mau mengulangi percobaan lagi? Ya, Bu. Nah, silakan. Ayo. Dilakukan sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Arahkan senter jangan dinyalakan sehingga menghadap globe. Amati globe. Nyalakan senter, amati globe. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Tetap nyalakan senter lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang terjadi? Teramati pada globe, tuliskan hasil pengamatanmu. Oke, sekarang tuliskan lagi kembali ke kelompok. Oke, kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Aku sudah paham? Oke, dideskripsikan ya kerjasama. Sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama pasti akan terasa ringan. Yuk, gimana yang mau ditanyakan? Oke, tadi kan saat Arif menyalakan senter
apa? Terang. Setelah itu kan harus disuruh memutar globenya berlawanan arah jarum jam. Berarti apa? Yang tadinya terang menjadi apa? Gelap. Yang tadinya gelap menjadi terang. Karena apa? Globenya kalian putar. Nah, terus kesimpulan situ. Kita masuk pengamatannya. Kira-kira bingung, boleh dilakukan percobaan ulang. Oke, kelompok 3 mau maju lagi. Oke, nanti dilakukan aja ya. Kira-kira bagian mana nih yang bingung tadi? Soal nomor berapa yang susah dijawab? Nah, ayo dari pertanyaan kayak mengapa ada daerah bumi yang gelap karena apa? Nah, oke, dari satu dulu Mei. Dari mana yang Mei susah jawab kira-kira? Yang mana yang Mei susah jawab? Nah, yang keempat. Itu pertanyaannya apa? Mengapa ada daerah bumi yang gelap? Nah, dari ini kenapa sih ada bumi yang gelap? Ini terang, ini gelap. Kenapa? Berarti karena apa ada daerah bumi yang gelap? Nah, ada dapat kesimpulannya? Ya. Oke. Kelompok satu di mana? Ada yang sulit? Hah? Nomor 6 ini jawablah. Nomor 6 ini jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Dari kegiatan yang kamu lakukan di depan itu, kamu jawab pertanyaan ini. Andaikan center itu matahari, terus global itu bumi, kapan sih kita mengalami siang? Saat dari percobaan kamu tadi, seandainya center itu matahari, global itu bumi, kapan kita mengalami siang? Saat kita tinggalnya di mana misalnya? Di bumi. Berarti kapan kita mengalami siang? Kapan kita mengalami siang? Saat permukaan bumi terkena cahaya matahari. Berarti kalau dianalogikan global itu bumi, matahari itu center, berarti kita mengalami siang saat apa? Saat permukaan global terkena
Tadi kan di awal Mei jawabnya, Bu, matahari Bu yang bergerak mengelilingi bumi. Buktinya matahari itu timbul waktu pagi, tenggelam waktu sore. Tapi setelah kalian melakukan pengamatan terhadap yang ibu tampilkan di layar, kemudian melihat video, kemudian melakukan percobaan, ternyata yang dikatakan Mei itu kurang tepat. Jadi kesimpulan yang kalian dapat apa? Bahwa sebenarnya bumi bergerak pada porosnya tiga. Gimana? Terjadinya siang dalam malam itu akibat dari apa? Rotasi bumi lah yang berputar. Oke, kelompok 2 ada yang mau tanya tidak? Iya. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Nah, ya kesimpulan dari semuanya, dari Arif tadi melakukan sama kelompoknya melakukan apa namanya itu simulasi depan dari yang senter dinyalakan, senter dimatikan, kemudian senter dinyalakan lagi, kemudian diputar, ada bagian gelap dengan bagian terang. Jadi kesimpulan yang Arif dapat itu apa? Bahwa proses terjadinya siang dan malam itu merupakan akibat dari apa? Nah, tulis. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Nah, tadi matahari terbit dari timur ke barat. Sedangkan gerakan bumi berotasi tadi dari mana tadi? Yang ada di video tuh dari barat ke timur. Berarti bagaimana? Nah, kalau jam itu bergerak tuh ke arah mana? Kanan. Kalau tadi ini memutar bumi itu ke arah mana? Kiri. Berarti kira-kira bagaimana? Arahnya itu bagaimana? Sejajar kah? Berlawanan kah? Sama kah? Oke, tuliskan. Ayo, jadi dari percobaan yang kalian lakukan tuh, kenapa daerah? Oke, kelompok 3 udah selesai? Udah, oke, hebat kelompok 3. Ayo, kelompok yang lain segera selesaikan.
Yuk. Tadi masih ingat nggak gerak semua cahaya matahari itu apa? Tadi kan ada Mimi bilang di awal kan, Bu, matahari itu yang bergerak Bu, karena dia pagi-pagi terbit, sore harinya nggak ada pas malam hari. Nah, berarti gerak semua hari matahari itu apa? Apa? Oke, kelompok dua udah selesai. Oke, kita tunggu kelompok satu ya. Ayo kelompok satu. Selesai semuanya? Sudah. Sekarang kelompok satu melakukan presentasi ke depan. Maju ke depan. Oke. Dari hasil pengamatan kelompok kami bahwa ternyata yang bergerak adalah bumi yang berputar pada porosnya. Oke, kira-kira setuju nggak dengan jawaban kelompok satu? Setuju nggak dengan jawaban kelompok satu? Setuju. Oke, sekarang kelompok dua. Maju. Oke, siapa yang mau membacakan? Andika, silakan. Pengamatan kelompok kami, perputaran bumi pada porosnya bumi bergerak mengelilingi matahari sehingga terjadinya siang dan malam. Oke, berarti setuju ya dengan jawaban kelompok dua? Setuju. Oke, kelompok tiga sekarang kalian. Jadi dari hasil pengamatan kami, yang bergerak adalah bumi dan yang menarik bumi adalah matahari. Bagaimana? Setuju? Oke, sekarang. Oke. Oke, sekarang kumpulan dosen ke depan. Dosen ke depan, kumpulan. Oke, kelompok satu, kelompok tiga, kelompok dua. Oke, sekarang yang ke depannya anak-anak. Sekarang kalian amati ini. Di sini ada sebuah buku dengan judul terjadinya siang dan malam. Bagaimana cara kalian mengetahui informasi yang ada di dalam buku dengan membaca judulnya saja? Kita lihat. Perhatikan, lihat. Untuk menentukan informasi dari membaca sebuah judul teks, kita bisa dengan mencari kata kunci. Apa itu kata kunci? Apa? Kata kunci adalah kata penting yang menggambarkan
Ya, kumpulkan dulu ke depan. Oke, kita sudah selesai. Jadi, untuk kesimpulan pelajaran hari ini bahwa tadi apa yang kita sudah pelajari tentang rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Perputaran bumi pada porosnya. Kemudian yang kedua apa? Terjadinya siang dan malam akibat dari rotasi bumi. Kemudian adanya gerak semu harian matahari, di mana matahari seolah-olah berputar mengelilingi bumi, padahal bumilah yang berputar pada porosnya. Kemudian yang terakhir tadi yang barusan kalian kerjakan apa? Tentang menemukan kata kunci di judul teks non-fiksi. Oke, sekarang ada soal evaluasi, kalian kerjakan masing-masing ya, bukan kelompok. Ini untuk penilaian mandiri. Paham ya, Nak ya? Paham. Oke, ayo dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, kerjakan. Silang.
Oke, sudah anak? Sudah. Oke, kumpulkan dari mulai. Ya, mulai dulu ya. Cut. Baik anak-anak, setelah ibu melakukan penilaian, masih ada beberapa yang belum mencapai ketuntasan, artinya masih di bawah KKM. Tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Nanti di rumah belajar lagi, dibaca lagi bahan ajar yang sudah ibu berikan. Untuk yang sudah tuntas, tetap harus dipertahankan. Kemudian nanti akan ibu beri soal pengayaan atau bacaan tambahan di rumah sebagai tambahan pengetahuan untuk pembelajaran yang akan datang. Oke, baik anak-anak, sampai di sini kegiatan kita. Ingat ya, untuk selalu menjaga kesehatan. Karena sekarang musim pandemi, jangan lupa selalu mencuci tangan pakai sabun. Kemudian apa? Menggunakan masker. Setelah itu menjaga jarak 2 meter. Oke, anak-anak. Sekarang sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita menyanyikan lagu Cicip Riuh dulu ya. Sudah hafal kan? Nah, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Hey!
lagi di pertemuan yang akan datang.